kekuatan tentera Indonesia dengan kekuatan tentera Israel. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih unggul? Yuk kita semak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, hari ini saya dapat menyapa sahabat kembali melalui channel saya, iaitu Hakim Channel. Jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol notifikasi agar sahabat tidak ketinggalan dengan video-video menarik yang saya upload melalui channel ini. Okey sahabat, hari ini saya akan mereaction berkaitan dengan militer, iaitu yang bertajuk ataupun yang berjudul Indonesia kalah jauh. Lihat sendiri perbandingannya kekuatan militer Indonesia versus Israel pada tahun 2021. Tetapi jangan sampai kalah semangat. Indonesia tetap semangat, TNI tetap yang terbaik. Okey, tanpa harus buang masa lagi sahabat, kita semak video ini sama-sama. Tapi sebelum itu, video ini saya ambil daripada Teknologi Popular. Jangan lupa subscribe seperti mana yang saya subscribe ini, dan juga tekan tombol notifikasi agar sahabat tidak ketinggalan video-video menarik yang channel ini upload. Ataupun sahabat jangan lupa subscribe channel saya ini agar saya terus dapat berkarya dan dapat sama-sama membangun video ataupun channel ini agar channel ini terus berkembang sahabat. Okey, tanpa harus buang masa lagi sahabat, yuk kita saksikan video ini sama-sama. 1, 2, 3. Okey, saksikan sama-sama. Hello Technolovers. Oke. Berbicara soal militer pasti selalu seru kita bahas. Dari ketegangan perseteruan antar negara hingga membuat orang-orang bakal membandingkan tuh siapakah yang paling kuat lini pertahanannya. Nah, karena belakangan lagi Israel, kekuatan negara Israel, Teknologi Populer akan menyuguhkan informasi seputar perbandingan kekuatan militer Indonesia versus ini. Seharusnya bendera Indonesia dengan Israel, Indonesia harus di atas, Israel harus di bawah. Nggak boleh seperti ini. Indonesia harus tetap di atas sahabat. Israel berdasarkan data laman Global Firepower. Yuk bersama kita simak tayangan ini. Tapi sebelum lanjut, pastikan dulu kamu telah subscribe channel ini. Subscribe dulu sahabat dan ya. Dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan konten terbaru dari kami setiap harinya. Ya. Saya juga mohon izin kepada Teknologi Populer untuk mereaction videonya ya. Oke, kita teruskan. Personil militer. Personil militer. Mari kita bandingkan lebih dulu dari segi personil militer. Melansir Global Firepower, saat ini militer Indonesia menempati peringkat 16 ke-16 dengan Power Index 0,2684 dari 140 negara di dunia. Sementara Israel berada di bawahnya, yaitu di peringkat ke-20. Indonesia peringkat 16, Israel 20, Indonesia di atas. Okey. Dengan Power Index 0,3464. Dari urutan ini, cubalah masuk Indonesia. Kami pastikan Israel jadi abu. Kita teruskan. Ketahuan kan kalau militer Indonesia cukup unggul dari kekuatan militer Israel. Indonesia memiliki 400.000 personil aktif, 400.000 personil cadangan, dan 280.000 paramiliter. Sementara yang pernah kita bahas sebelumnya, kalau Indonesia punya setidaknya 9 pasukan elit yang disegani dunia, seperti Kopassus, Denjaka, Kopaska, dan lainnya. Oh, sebentar sahabat, apa nih? Tadi apa tadi? 9 pasukan elit yang disegani dunia, seperti Kopassus, Denjaka, Kopaska, dan lainnya. Oke, kita teruskan. Sementara itu Israel memiliki 170.000 personil aktif, dikit aja, 465.000 personil cadangan, dan 8.000 paramiliter. So, untuk jumlah personil militer, Indonesia jelas unggul jauh dari Israel. Namun, jumlah personil Israel tergolong sangat kuat sih untuk sebuah negara dengan populasi penduduk lebih dari 8 juta jiwa. Sedangkan Indonesia tembus lebih dari 270 juta jiwa hingga akhir 2020 lalu, menurut data bps.go.id. Oke, sebentar, apa nih? Sebentar sahabatnya. Akhir 2020 lalu, menurut data BPS. Oke, hasil sensus penduduk tahun 2020 apa ini? 270.
270.20 juta jiwa penduduk Indonesia, sahabat. Okey. .go.id. Gila. Kekuatan darat. Selanjutnya, yuk kita lihat jumlah alutsista darat kedua negara ini. Global Firepower mencatat, Indonesia memiliki kendaraan tempur seperti 332 tank, 1430 kendaraan lapis baja, 153 artileri swagerak, 366 artileri derek, dan 63 peluncur roket. Sementara itu, Israel memiliki 1650 tank, 7500 kendaraan lapis baja, 650 artileri gerak, 300 artileri derek, dan 100 proyektor roket. Selain itu, Israel punya sistem pertahanan Iron Dome. Sistem ini didesain khusus untuk menghalau roket dan tembakan artileri jarak dekat. Sistemnya memiliki 4 roda yang bisa berpindah tempat. Iron Dome dibekali peluncur roket pencegat Tamir yang sanggup menghancurkan roket penyerang di udara. Ya. Iron Dome ni adalah sebuah penangkis lah orang kata. Bila diserang diserang guna roket, so roket Iron Dome ni dia akan meluncur, so akan bertarung di udara, sahabat. Jadi roket yang daripada musuh tu dia tak sampai ke negara region Israel ni. Aduh. Okay. Kemampuan lainnya yaitu mampu mendeteksi serangan roket dari jarak 4 hingga 70 km. Nah, untuk sistem pertahanan darat, Indonesia kalah jauh nih dari Israel. Jumlah tank saja Indonesia hanya ratusan, sedangkan Israel sudah ribuan. Tapi kita lihat deh. Kok bisa sih? Kita lihat sektor berikutnya. Okey, sebentar. Kita ulang sekali lagi. Ini 1600. Oh, ini Israel. Sebentar, sahabat ya. Kita ulang sekali lagi. Saya tak puas hati betul lah. Data BPS.go.id. Bentar, sahabat. Kita ulang sekali lagi, sahabat. Saya tak puas hati. Okey, kita semak. Kekuatan darat. Selanjutnya, yuk kita lihat jumlah alutsista darat kedua negara ini. Okey, kita lihat daratnya. Global Firepower mencatat, Indonesia memiliki kendaraan tempur seperti 332 tank. Okey, tank 332. 1430 kendaraan 1400, lapis baja. okey. 153 artileri swagerak. Okey, 153. 166 artileri derek. Okey. Dan 63 peluncur roket. 63 peluncur roket. Okey. Sementara itu, Israel memiliki 1650 tank, banyaknya. 7500 kendaraan lapis baja, 650 artileri gerak, 300 artileri derek, dan 100 proyektor roket. Selain itu, Israel punya sistem pertahanan Iron Dome. Sistem ini didesain khusus untuk menghalau roket dan tembakan artileri jarak dekat. Sistemnya memiliki 4 roda yang bisa berpindah tempat. Iron Dome dibekali peluncur roket pencegat Tamir yang sanggup menghancurkan roket penyerang di udara. Kemampuan lainnya yaitu mampu mendeteksi serangan roket dari jarak 4 hingga 70 km. Nah, untuk sistem pertahanan darat, Indonesia kalah jauh nih dari Israel. Jumlah tank saja Indonesia hanya ratusan, sedangkan Israel. Tetapi apa yang disebarkan ini adalah yang di atas buku, sahabat. Saya yakin dan percaya Indonesia lebih hebat daripada Israel. Kita teruskan. Sudah ribuan. Tapi kita lihat deh untuk sektor berikutnya. Apa nih? Laut. Kekuatan laut. Laut ya. Dari kekuatan darat kita beralih ke kekuatan laut. Di darat Indonesia memang dibawa dari Israel. Tapi untuk sektor kekuatan laut, Indonesia lebih unggul dari Israel. Misalnya jumlah korvet yang dimiliki Indonesia totalnya 24 unit, sedangkan Israel hanya 4 kapal korvet. Selain itu, kapal patroli yang dimiliki Indonesia pun berjumlah 179 unit, di saat Israel hanya 48 kapal patroli militer. Indonesia sebelumnya memiliki 5 unit kapal selam, namun setelah insiden tenggelamnya KRI Nanggala 402, otomatis sisa 4 kapal selam. Sedangkan Israel masih punya 5 kapal selam. Sayangnya Israel juga tidak memiliki 1 unit pun kapal frigat, sementara Indonesia punya 7 unit kapal frigat. Iyalah,
kalau dilihat daripada kepulauan, Indonesia lebih banyak memiliki laut, benar enggak ya? Tapi apapun, kita tetap sokong Indonesia, ya. Kekuatan udara pula. Selanjutnya untuk kekuatan udara, Indonesia dan Israel bisa dibilang cukup setara sih, Technolovers. Indonesia punya jet tempur 41 unit, sementara Israel didukung 241 jet tempur. Begitupun dengan helikopter serbu, Indonesia punya 15 unit, Israel didukung 48 helikopter serang. Indonesia memiliki 17 unit pesawat misi khusus, Israel punya 23 unit. Namun, di sektor kekuatan udara ini, meski dari jumlah jet tempur dan helikopter serbu, Indonesia masih kalah. Setidaknya Indonesia cukup unggul dalam jumlah pesawat transportasi dengan 64 unit, sedangkan Israel hanya 15 unit saja. Indonesia juga punya sebanyak 188 unit helikopter militer, sedangkan Israel hanya 128 unit saja. Bagus. Anggaran militer. Ini yang di atas buku, sahabat. Bawah buku Indonesia. Macan Asia. Terakhir mari kita lihat anggaran militer yang dikeluarkan masing-masing negara. Dari laman Global Firepower, Indonesia memiliki anggaran sebesar 9,2 miliar US dollar atau senilai 131 triliun rupiah. Sedangkan Israel, lebih heboh lagi nih angkanya, Technolovers. Israel punya anggaran sebesar 16,6 miliar US dollar atau setara 236,5 triliun rupiah. Wah, dari mana dia orang dapat duit ya? Sebab dia orang ni penjajah Palestina kan. Dia orang dapat duit banyak dari mana Yang asam punya Israel. Ini Israel keluarin budget buat belanja militer. Indonesia kalah by the way dari segi anggaran. Itulah perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Israel. Itulah, sahabat. Jika kita melihat data tadi nih ya, Israel bisa loh naik peringkat dengan cepat. Apalagi mereka dibantu oleh negara superpower Amerika. Betul. Sebab negara diorang ni disupport oleh ni Amerika ni, sama-sama Yahudi kafir Fir'aun tu. Tapi apapun, kita tetap sokong negara kita Indonesia. Apapun, saya berharap serantau Asia tetap aman damai ya. Tetap aman damai. Kalau berperang dengan diorang ni senang ya, cuba masuk Indonesia. Indonesia punya nuklear tau. Nuklear kita adalah apa? Sahabat nak tahu nuklear kita apa? Nuklear kita adalah alas. Alas kita, sahabat, ataupun hutan. Kalau sampai hutan kita dibakar ya, bukan setakat di Asia saja, dunia sesak napas, sahabat. Sebab hutan terbanyak iaitu terluas di negara kita Indonesia, sahabat. Jadi kita teruskanlah, sahabat. Tapi dah habis kan? Okey, sedikit sebanyak itu saja yang dapat saya janjikan. Okey, kurang lebihnya saya minta maaf apabila saya terkasar bahasa. Jangan lupa subscribe. Okey, sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.